Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Villa dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mendengarkan fatwa dan kata-kata dari Ustadz Abdul Somad. Semoga bisa menambah keimanan kita dan menambah pahala untuk kita semua di bulan Ramadan yang berkah ini, guys. Gimana Pak? Ajib. Apanya yang ajib? Ibu tuh. Jin, ada jin yang dapat rahmat. Bahaim, binatang, ada binatang yang dapat rahmat. Gara-gara binatang dapat rahmat itulah maka gajah tak ada. Pernah tak Bapak baca koran? Anak gajah mati karena terpijak induk gajah. Pernah? Tak ada. Pernah tak baca berita? Ular sawah menelan anak-anaknya bulat-bulat. Ada? Tak ada. Tapi ada manusia yang tak dapat rahmat Allah. Gajah mati, ular sawah pun mati dibuatnya. Ular sawah, gulung-gulung mati kena asap pembakaran hutan. Dulu kita cuma tahu ikan salai, sekarang ular sawah salai. Memang kalau manusia sudah tak dapat rahmat, al-hawam, sampai kalajengking, ular yang melata, cacing-cacing pun mendapat rahmat. Makanya cacing makhluk yang tak berkulit dan tak berkaki. Ada cacing berkaki. Kalau cacing berkaki namanya naga. Tak berkulit, maka cacing tak ada di atas tanah karena dia tak bisa hidup. Tak tahan dia kena cahaya matahari, masuk dia ke dalam tanah. Tak berkaki dan cacing tak bertelinga. Dan cacing tidak bermulut, cacing berhidung. Cacing cuma ada hidung, dan hidung yang paling tajam di dunia adalah hidung cacing. Jadi kalau ada orang mati dikubur di sini, jarak 1 kilometer ke sana, cacing-cacing sudah mencium baunya. Kita ini kalau mati, masuk ke dalam tanah, 10 hari pertama hitam biji mata, pecah. Habis itu mulai 2 minggu perut mulai bugar, sebulan meletus, pus, keluar ulat-ulat, nanah-nanah, darah-darah, usus-usus, busuk bau. Barulah cacing mencium. Cacing-cacing pun mengajak kawan-kawan dia semua. Cium. Brownies katanya. Masuk dia, habis dimakan-makannya semua. Maka yang gemuk-gemuk, awaslah kalian. Yang kurus ya juga. Cuman cacing itu tak terlalu semangat ya. Ciumnya dari jauh, tak terlalu banyak katanya. Tak usahlah kita kejar, besok aja lah katanya. Makanya kalau saya kalau mati cacing itu, ini tak usahlah katanya. Makanya kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Allah ini banyak. Ada di sini nama yang paling menakutkan dan yang paling mengerikan. Kita cari dulu ya. Mana yang paling menakutkan? Tak ada pula di sini. Tapi tak mungkin rasanya karena di sini Asmaul Husna semuanya ada. Mana dia? Nama Allah Al-Muntaqim. Itu dia. Al-Muntaqim, yang membalas segala perbuatan jahat, yang berjudi, yang minum khamar, yang sakau, yang mabuk. Al-Muntaqim. Kenapa tidak pertama kali buka Quran Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang membalas orang yang buat dosa? Mungkin kalau itulah yang pertama, tak ada orang tobat. Karena begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang membalas, tak jadilah tobat. Tapi selalunya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi banyak juga hamba Allah ini yang salah paham. Kau kenapa tak tobat? Allah Maha Penyayang. Kenapa kau belum bayar zakat? Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Tapi Allah juga akan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita termasuk yang taubat nasuha. Nah, supaya otak kita tidak dibelokkan, diselewengkan setan, makanya sebelum membaca ayat selalu minta perlindungan dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini baru muqaddimahnya. Sampai di sini insyaallah bisa dipahami. Yang tak paham, tak apa-apa. Nanti saya ulang sekali lagi. Tak juga paham, ulang 3 kali. Tak juga paham, semua balik.
Ini direkam di video. Nanti setelah pulang rumah, aku tadi tak paham apa yang disampaikan Ustaz. Ulang sekali lagi. Ulang. Tapi biasanya ceramah saya tak sulit. Semuanya paham. Orang Malaysia paham, orang Sabah paham, orang Kuala Lumpur paham. Pakcik-pakcik paham ceramah saya? Paham. Kami senang tausiah Ustaz bahasa Melayu. Ustaz orang Melayu, kata dia. Oh, orang Jawa pun paham juga. Pripun kabari apik? Insya-Allah saya melu acara iki foto kabeh mlebu nang surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Kita ulang sama-sama. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yang hafal ikut, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Namanya Quran lip sync. Orang baca kita dapat pahalanya Pak Ustaz? Dapat pahala gerakkan mulut. Tengoklah indahnya susunan Al-Quran. Di sini dikasihnya dua, siji loro. Di sini pun dikasihnya dua, sada dua. Di sini pun dikasihnya dua, one, two. Hebatnya Allah Ta'ala menyusun Quran. Inilah susunan Allah, bukan susunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-syaitan. Apa arti syaitan? Setan. Kan kata setan. Belajar tajwid kalian dulu nyebut namaku tadi. Shin. Mina syaitan. Bahasa Arab ada sin, ada shin. Bahasa Yahudi tak ada sin, semuanya shin. Makanya mereka menyebut shalom. Bahasa Arabnya salam. Bahasa kitanya selamat. Neil Armstrong naik ke bulan dengan selamat. Sama orang Jawa naik ke atas. Asy-syaitan. Syaitan diambil dari 3 huruf juga. Rahman 3 huruf, Rahimah. Syaitan 3 huruf juga. Apa dia? Halaka. Halak. Masa batak tu Ustaz? Halak kita sesudah ini. Allah. Halak di sini artinya halaka, artinya celaka. Kenapa setan itu disebut celaka? Karena dia akan binasa masuk dalam neraka jahanam. Itu arti halaka. Tapi ada makna lain dari syaitan. Makna kedua, apa dia? Ba'uda. Artinya jauh. Mengapa setan itu disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat rahmat apa tak dapat? Dapat. Kalau tak dapat rahmat tak akan bangun subuh ini. Ada orang yang tak dapat rahmat? Ada, yang masih di bawah selimut. Orang yang tak sholat subuh sampai nanti jam 6. Jam 6 lewat 5 habis waktu subuh di Batam. Sampai jam 6 lewat 5 dia tak sholat subuh. Balas syaitanu fi udhunih. Kencing setan di telinganya. Sedangkan kita alhamdulillah selamat. Yang tak sholat subuh pagi ini, siang nanti tertulis semua sini. Toilet setan, WC setan, dilarang masuk, setan sedang kencing. Setan binasa, sedangkan kita abadi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Setan jauh dari rahman Allah, sedangkan kita mendapat rahman Allah. La yudkhilul jannata a'adakum amaluhu
kamu tidak masuk surga karena amalmu, wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kau masuk surga karena siapa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal saya angkat tangan saya, ada juga yang mengangkat tangan di atas itu. Rupanya dibuat gambar saya di dinding di atas. Masya Allah, hebat masjid nih. Layarnya ke samping. Asyaitan, setan, ya'idukumul faqara. Setan selalu menjanjikan, membisikkan faqara. 3 huruf. Faqara. Orang yang punya sifat faqara ini, itulah dia fakir. Fakir itu Pak Ustadz, kasihan kita fakir dia. Apa arti fakir itu? Fakir artinya butuh. Tapi jangan cakap butuh di Malaysia. Fakir artinya orang yang selalu kurang. Makanya kalau ada orang kaya tak bersedekah, itu berarti mana pula orang kaya fakir? Orangnya kaya, otaknya fakir. Kalau masukkan duit 2000 perak, kau kan kaya, sikit kali kau nyumbang. Aku nih susah. Rumahku 5 miliar belum lunas. Rumah 2 miliar belum lunas. Ini jam tangan 100 juta kredit. Fakir. Orang kaya bermental fakir. Sedangkan di masjid kita ini adalah orang-orang yang sederhana tapi hatinya kaya. Makanya kalau dia sedekah tak ada pikir-pikirnya, masuknya semua, semua. Pas tengok 2000 juga. Maka nanti kalau ada dalam hati ibu, dalam hati bapak, tak usahlah kau nyumbang, nanti kau miskin. Tak usahlah kau bangun masjid, sedangkan rumah anakmu aja belum ada. Kau buat dulu rumahmu, habis itu anak pertama, habis itu anak kedua, habis itu anak ketiga, habis itu anak keempat, habis sudah bini kedua. Itu menunjukkan bahwa hatinya sudah dimasuki setan. Karena setan selalu as-syaitanu ya'idukumul faqra. Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih, gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang ada hebat-hebat itu, apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir, kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas, tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang, kurang juga lagi, kurang. Kerjanya kenapa tak ada kerja, tidur aja. Demikianlah sidang ini. Dah buka balik. Tutup mata, buka mata, tanda tangan, selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatannya. Makin hari saya ceramah ini makin banyak orang mengamuk. Biar aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Sebelum pensiun apa yang dilakukan? Bantai, hantam kromo, riba sudi. Ajar terus. Untuk apa? Buat rumah kos, persiapan pensiun, buat ini, ambil ini. Apa dalam hatinya? Nih, fakr. Nama orangnya fakr. Manusia yang punya sifat fakr itu fakir. Maka setan selalu berbisik. Dari mana setan berbisik? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dalam hati selalu berbisik. Jangan kau bersedekah nanti kau susah. Jangan kau kasih sumbangan ke masjid nanti anak kau sekolah makan apa. Jangan kata setan. La'atiyan aku min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mungkin suaminya baik, bininya pula. Abang mau kemana bang? Mau bayar zakat? Jangan. Nanti aja udah agak-agak tua baru kita bayar zakat. Ini namanya bini saya.
Ustaz nih setiap perempuan pasti selalu dikatanya, ada pula istrinya solehah, baik. Kau mau kemana? Mau ke masjid bang. Acara apa? Ini bawa makanan, ada sumbangan ke masjid. Jangan, biar aja orang-orang lain. Ini namanya laki. Rupanya pasangan setan ada berkeliaran. Ini setan laki setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra. Makanya nanti kalau sudah terasa ada bisikan-bisikan dalam hati, lawan dia. Bagaimana cara melawannya? Begitu kita buka dompet, pas mau mengambil duit yang warna merah 100.000, datang dia berbisik, jangan, nanti kau susah. Balik dari sini kau makan mie lendir, mana duit kata dia. Dari sini kau makan bakwan, mana? Langsung lawan, cepat dia. Hei setan, aku sudah tahu trik-trikmu setan. Langsung ambil selembar lagi, ambil 3 lembar, masuk. Lawan kau setan, masukkan ke dalam. Tengok bapak tuh, langsung masuk. Itulah mereka yang lulus dan melawan setan. Adapun yang pura-pura tak tahu jadi nengok, itu kata setan, menang aku kan kata setan, menang aku kan kata setan. Tengok, masukkan mereka semua. Coba tengok dek, warnanya abu-abu. Nampaknya udah dekat ke kita nih pak. Orang kalau hatinya tak diganggu setan, apapun yang lewat tenang aja dia. Tapi kalau ada banyak setan di dalam, begitu menengok, oh ini adik-adik ini udah dekat, mulai tak normal dia. Lain rasanya Pak Ustaz, lain rasanya. Ini Ustaz bercanda apa serius? Kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah, orang yang tak ada setan dia tenang aja. Tapi kalau yang diganggu setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung bergetar di dalam. Bapak ketika lewat adik-adik ini ada getaran enggak? Enggak, dekat pula dia ke kita. Ustaz tuh ceramah katanya merah, tapi dia sendiri duitnya hijau. Duit saya memang hijau, tapi 50 ringgit. 50 ringgit 50 ringgit kali 4.000 perak berapa ini? 200.000. Kalian pikir receh-receh ini? Bismillah. Kata setan, kalah aku pagi ini. Apakah setan berhenti? Tidak. Besok pagi digodanya lagi, godanya lagi. Besok Ustaz kasih lagi 50 ringgit. Udahlah, pagi ini aja. Mana ada lagi? Besok pagi aku menang, kata setan. Sampai kapan setannya datang Pak Ustaz? Sampai kita jadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, ada mayat digoda setan. Kalau sudah terbujur, setan pun berhenti. Mana dalilnya Pak Ustaz? La'uwiyannakum, aku akan goda mereka. Madamat arwa'uhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad, maka setan menggoda. Tapi kalau ruh sudah keluar jasad, setan tak menggoda. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah tak digoda setan lagi. Kalau ada nanti jamaah masjid kita bilang, aku sudah tak digoda setan lagi, waspada. Berarti ruh sudah keluar dari badan. Oh, jadi kau tak digoda setan lagi? Tidak, berarti hantu lah kau ni. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ada konspirasi antara ustaz dengan pengurus masjid ini. Kok tiba-tiba ayat ini pula yang dia kaji? Iya kan? Nampaknya kenapa ayat ini yang ustaz kaji? Yang bisa ngasih alasan tolong angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Kalau betul saya kasih 100.000. Tapi duitnya sama-sama kita sumbangkan lagi. Kenapa ayat ini yang dikaji Ustaz Somad? Yang betul ngasih kata jawaban angkat tangan. Apa pula takut? Bukan saya malaikat maut. Kenapa ayat ini yang disampaikan Ustaz Somad? Ayat inilah yang dibaca imam rakaat pertama tadi.
Jadi kalau begitu konspirasinya bukan antara saya dengan pengurus, tapi antara imam dan pengurus. Imam tadi rakaat pertama, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Asyaitanu ya'idukumul wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Pas saya dengar itu, nampaknya ujung-ujungnya sedekah juga. Lalu kemudian setan tadi menyuruh apa? Setelah dijanjikannya, nanti kau susah, nanti kau miskin, nanti kau melarat, nanti kau pensiun makan apa, nanti anak binimu setelah kau mati cemana? Fakir, kurang. Setelah dibisikkannya kurang, barulah disuruhnya. Jadi setan ini kerjanya itu terstruktur. Memang dia ikut kursus seminar, lokakarya, ikut pelatihan LPJ. Emang setan di luar biasa. S1, S2, S3, profesor, doktor, setan. Setelah dibisikkannya, ini langkah setan yang pertama. Setelah orang tadi merasa dia susah, tak ada duit, merasa dia melarat, merasa dia nanti, lalu barulah disuruhnya. Jadi setan itu tak langsung nyuruh. Dia ada pakai muqaddimah, habis itu bab 1, habis itu bab 2, pakai penutupan. Setan itu terlatih. Maka jangan hadapi setan dengan cara yang lugu. Karena setan adalah makhluk yang smart setan. Bukan somat, smart artinya cerdas, setan cerdas. Kalau bodoh tak lulus jadi setan. Kalian pikir setan itu tak ada fit and proper testnya? Ada. Bosnya siapa? Iblis namanya. Iblis itu GM-nya kan, General Manager. Iblis. Apa beda setan sama iblis? Setan banyak. Kalau iblis tunggal satu. Iblis. Iblis artinya putus asa. Putus asa itu orang yang tak ada harapan. Harapan bahasa Inggrisnya hope. Orang yang tak ada harapan hopeless. Kabel wire. Kalau mikrofon tak ada wire-nya wireless. Orang yang tak ada harapan hopeless. Hopeless bahasa Inggris, iblis bahasa Arab. Hopeless, iblis, hopeless. Makanya kalau ada orang, aku udah tak ada harapanku lagi Pak Ustaz. Iblis. Kau kenapa tak nikah? Gimana Pak Ustaz, udah tak ada harapan lagi Pak Ustaz. Iblis, bangkitkan semangat. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah satu tumbuh 1000, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Takbir. Membangkitkan semangat jombloan sejati. Apalah anak-anak muda zaman sekarang nih, galau lah kata dia, hilang harapan lah kata dia. Nah, setelah iblis setan tadi mengatakan kau nanti akan susah, kau akan fakir, wa ya'murukum, lalu kamu disuruhnya melakukan bisu. Artinya perbuatan jahat. Wal fahsya, jahat. Ngapain diulang 2 kali? Jahat. Fahsya, jahat. Dosa. Fahsya, dosa. Negatif, tak betul. Fahsya, negatif, tak betul. Apa beda dengan fahsya? Fahsya kejahatan terkait dengan seks. Kejahatan non seksual. Kalau ada orang yang korupsi, itu apa fahsya? Orang yang pakai sabu-sabu, apa fahsya? Orang yang ngisap lem kambing, apa fahsya? Kalau ada orang ganggu-ganggu mahasiswi yang keluar-keluar, adik godain kita dong, fahsya. Nampaknya anak SMA umur 17 tahun, apa fahsya? Kenapa Allah membagi kejahatan itu 2, antara dan fahsya? Karena ada orang yang sangat dermawan, membangun masjid, memudahkan urusan orang. Kalau ada orang minta duit langsung kasih.
tapi gatal.